Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Mestinya kita perlu membaca satu pasal, tetapi saya hanya mengambil beberapa ayat saja untuk dibaca. Yakni 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 10, 11, ayat 14, kemudian ayat 17 sampai 23 dan 56 sampai 58. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, yaitu para rasul yang lain, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 56 sampai dengan 58. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan di sana, yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau agung, kami kecil. Engkau berkuasa, kami sangat lemah. Engkau maha tahu, kami tahu hanya sedikit. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu, dan jiwa kami boleh ditarik semakin mendekat kepadamu. Biarlah firman Tuhan mencelikkan mata hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Ayat 14 dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada yang namanya kekristenan. Saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus adalah landasan iman Kristen yang mengesahkan klaim bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah anak Allah, Sang Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah di dunia. Itu masalah dosa-dosa ini. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah 3 peristiwa sejarah yang sentral
Yang di atas ketiga peristiwa historis ini, seluruh iman Kristen itu dibangun. Tanpa ada kelahiran dan kematian, kebangkitan Kristus adalah omong kosong. Tetapi tanpa kebangkitan Kristus, maka kelahiran dan kematiannya juga tidak memiliki arti yang signifikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, William Lane Craig, seorang filsuf dan seorang apologis Kristen, dia berkata bahwa tanpa percaya kepada kebangkitan, maka iman Kristen tidak akan pernah ada. Para murid akan terus menjadi pribadi-pribadi yang kalah dan hancur. Bahkan ketika mereka berusaha dan terus-menerus mengingat-ingat akan kematian Kristus, guru yang sangat dikasihinya, tanpa kebangkitan, maka semuanya itu akan menjadi senyap. Tidak ada harapan bahwa Kristus adalah Sang Mesias itu. Salib akan tetap menjadi pengakhir dari karir Kristus yang menyedihkan dan memalukan. Asal mula kekristenan tidak mungkin kita sangkali. Dia sangat bergantung kepada fakta bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Saudaraku, sedemikian pentingnya kebangkitan dari kematian itu, sampai seorang pastor baptis bernama Adrian Rogers itu berkata bahwa kebangkitan Kristus bukan semata-mata iman Kristen yang historis, bukan semata-mata penting bagi iman Kristen yang historis, tetapi tanpa kebangkitan itu maka tidak akan terjadi kekristenan. Kebangkitan Kristus adalah satu doktrin tunggal yang mengangkat kekristenan di atas agama-agama yang lain. Hal ini adalah fakta. Semua pemuka-pemuka agama atau pemula-pemula agama, mereka semuanya mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus mati dan bangkit. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oleh kebangkitannya semuanya itu dibuktikan. Namun apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah buktikan melalui kebangkitan itu selain dari ketuhanan Kristus, ada dua hal yang penting, yaitu bahwa kebangkitannya menunjukkan bukti kemenangan atas kematian atau dosa. Kebangkitannya juga membuktikan adanya hidup kekal bagi orang-orang yang percaya. Kematian tidak pernah menjadi titik akhir bagi orang yang percaya. Saudaraku, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ini, kemenangan dan atas dosa atau hidup yang lama dan hidup kekal bagi Allah itu terus-menerus didengungkan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat 17 yang tadi kita baca, di sana dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan, sia-sialah iman kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Maka tidak ada janji kemenangan akan dosa, tidak ada janji kemenangan atas kematian kalau Yesus tidak bangkit. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus kalau Kristus tidak bangkit. Kita tidak akan pernah menang melawan kematian. Lalu cepat-cepat Paulus bergerak dalam ayat yang ke-20, dia berkata, namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga ada kemenangan. Kalau dia tidak bangkit kita kalah, kalau dia bangkit kita menang. Ayat 57, Paulus berkata, namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kemenangan itu telah diberikan kepada setiap orang percaya, ya, termasuk Anda dan saya. Katakan kepada kiri kanan Anda, kamu orang yang menang loh. Ayo katakan, kita telah menang. Oke.
Saudaraku, ada satu bagian lagi dalam surat Paulus, dalam surat Roma, yang menjelaskan bagaimana realitas kemenangan itu adalah sebuah kepastian iman. Saya akan membacakan dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Roma 6 ayat 5 sampai 11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, ia bangkit, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada penjelasan dalam kitab suci lebih gamblang daripada bagian ini, yaitu ketika saudara dan saya dipersatukan dengan Kristus di dalam iman, kita menjadi satu di dalam kematiannya, kita juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Menjadi satu di dalam kematiannya artinya saudara dan saya mati bagi dosa, putus hubungan dengan dosa. Dosa tidak lagi mempunyai kuasa atas kita. Dan waktu kita dibangkitkan lagi bersama dengan Kristus, saudara dan saya dipersatukan dengan Kristus. Kita bukan hanya dipersatukan dalam kematian, tapi kita juga dipersatukan di dalam kebangkitan. Sehingga kita diberikan hidup yang baru, yaitu hidup yang bernilai kekal bagi Allah. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Perhatikan, telah. Artinya sudah diberikan. Bukan sesuatu yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan sesuatu, tetapi jaminan kemenangan itu sudah diberikan. Roma 6 ayat 8 juga dikatakan, karena kita telah mati bersama dengan Kristus. Karena kita dipersatukan di dalam Dia, di dalam kematiannya. Kita juga dipersatukan di dalam kebangkitannya. Jadi saudaraku, kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian, dan hidup baru bagi Allah adalah janji Allah bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan janji itu telah digenapi. Dan janji ini sepasti fakta kebangkitan Kristus. Kalau saudara percaya Kristus itu bangkit, maka saudara juga harus percaya bahwa kebangkitannya memberikan kepada kita kemenangan. Paulus dan Alkitab, herannya saudaraku, tidak pernah memisahkan antara iman kepada kebangkitan Kristus dan pengalaman kemenangan rohani yang Dia berikan melalui kebangkitannya. Saya ulang sekali lagi. Paulus dan juga Alkitab tidak pernah memisahkan antara iman kepada kebangkitan dan konsekuensi kebangkitan terhadap kemenangan rohani yang saudara dan saya dapatkan. Tidak pernah dipisahkan. Semuanya itu satu paket. Kemenangan rohani oleh karena kebangkitan Kristus itu bukan sekadar wacana, tetapi sebuah realitas yang dialami oleh orang-orang percaya. Sebuah pengalaman yang mengubah hidup. Saudara perhatikan ayat 10 dan ayat 10 di dalam 1 Korintus 15 tadi. Paulus berkata apa? Dia berkata demikian. Namun karena anugerah Allah, yaitu yang mempersatukan Dia dengan Kristus melalui iman itu, maka aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yaitu aku yang mengalami perubahan hidup,
Dari dulu penganiaya jemaat, sekarang menjadi pemberita Injil. Dulu hidup untuk kepentingan diri sendiri dengan berjubah agama, tetapi sekarang aku hidup bagi Allah. Segala sesuatu adalah bagi Allah. Mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Kata Paulus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dengan semua perubahan-perubahan yang kualami, itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semua rasul, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saudara perhatikan, tidak ada perpisahan antara iman kepada kebangkitan dan perubahan hidup yang mengikuti setelah iman itu. Tetapi problem kita adalah, mengapa ya banyak orang yang percaya kepada kebangkitan, termasuk saudara dan saya, tetapi kita itu kok seolah-olah tidak mengalami kemenangan rohani yang dijanjikan melalui kebangkitan itu. Benar nggak? Saudara ngalamin gitu? Kok saya itu masih bergumul sama dosa yang itu terus? Saya sudah doa, jatuh lagi, doa, jatuh lagi. Jangan-jangan doa saja tidak cukup. Kenapa saya terus-menerus preoccupied? Atau pikiran saya itu dikuasai oleh keinginan-keinginan yang saya tahu itu tidak boleh. Yang saya tahu itu akan menyedihkan hati Tuhan. Tetapi mengapa saya selalu memikirkan itu? Saudara, kita harus melihat sebuah kenyataan bahwa jaminan kemenangan rohani itu telah diberikan. Tetapi tidak secara otomatis kemenangan itu saudara dan saya alami. Jadi sekalipun sudah diberikan, namun tidak secara otomatis dialami. Butuh proses antara potensi, antara waktu kita menerima potensi itu menjadi satu realitas yang teraktualisasi. Butuh waktu dan butuh proses untuk kemenangan itu terrealisasi di dalam hidup sehari-hari. Analoginya apa? Analoginya adalah, bayangkan saudara menerima sebuah debit card. Debit card. Isinya itu tak terbatas. Diberikan oleh Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudara punya debit card. Bayangkan. Ya. Nah saudaraku, tetapi debit card atau gift card ini, yang nilainya itu besar dan tak terbatas ini, di dalamnya ada nilai, sudah dibayar oleh darah Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita, bahkan melalui kebangkitannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk memiliki kehidupan rohani yang dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan. Sudah diberikan, nilainya ada di dalam kartu itu, bayangkan ya. Tetapi problemnya adalah kita tidak menggunakan kartu itu, sekalipun sudah diberikan. Bayangkan saudara itu memberikan satu gift card e-money atau apapun, atau flash card, whatever ya. Kalau di time zone namanya power card. Itu sudah terisi, let's say 100 juta. Atau lebih ekstrim lagi, 1M. Kita berikan itu kepada seorang pemulung. Ya. Sudah berikan kepada seorang pemulung, Pak, ini isinya 1M. Lalu apa yang dilakukan oleh pemulung itu? Oh, terima kasih. Dia simpen baik-baik, jangan sampai hilang. Dia masukin di figura, tapi nggak pernah dipakai buat belanja. Makannya tetap makanan korek-korek dari sampah. Untuk pendidikan anaknya tidak pernah memikirkan lebih baik dari yang dia pikir selama ini. Padahal dia sekarang sudah punya 1M. Dia masih menyukai hidup di rumah gubuknya yang lama, yang penuh dengan kotoran, penuh dengan bakteri, tidak higienis.
tetap memilih jalan hidup yang lama, sekalipun punya debit card 1M. Banyak orang Kristen seperti ini, saudaraku, ternyata. Maka gift card itu, debit itu akan menjadi sia-sia. Karena kita masih menyukai kehidupan lama tanpa gift itu sendiri. Pertanyaan kita adalah bagaimana supaya tidak sia-sia? Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami gift yang amazing itu, amazing gift. Yang sudah dimeterai oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Bagaimana mengalaminya? Saudaraku, Paulus berkata, aku ada, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku itu tidak sia-sia. Apa yang dia lakukan supaya itu tidak sia-sia? Aku telah bekerja lebih keras. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus bekerja, dia mengubah hidupnya, dia mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk dia bisa menjadikan potensi kemenangan itu menjadi aktual. Menjadi realitas kemenangan. Bukan cuma jaminan kemenangan, tetapi menjadi realitas pengalaman yang dia alami. Saudaraku, saya menyebutnya sebagai berjalan bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami? Saudara dan saya baru akan mengalami kalau kita berjalan bersama dengan Kristus yang bangkit. Seorang kardinal Katolik di Australia yang paling senior bernama George Pell, dia berkata bahwa pengharapan yang diberikan oleh Kristus lewat kebangkitannya itu lebih daripada sebuah optimisme yang dangkal dan artificial. Kebangkitan Kristus itu bukan cuman memberikan kepada kita seruan-seruan moral yang dangkal dan artificial. Tetapi kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan. Pengharapan yang sifatnya kekal, yang above the earth. Sesuatu yang melampaui dunia ini. Yang hanya kita peroleh ketika kita mengikuti panggilan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Saudara tidak akan mengalami Yesus kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Dia. Yesus hanya akan menjadi ide, hanya akan menjadi memori, formulasi doktrin yang hari ini kita ada. Karena nanti ada ujian WDK. Tidak cukup. Kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang diberikan untuk saudara dan saya alami. Seperti yang Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, itu karena anugerah Allah. Anugerah Allah menyertai, kita mengalami itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya itu bukan orang yang sekadar percaya, tetapi orang yang mengerjakan keselamatannya. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras supaya anugerah yang diberikan itu tidak sia-sia. Kalau aku dapat gift card 1M, aku akan pakai itu sebaik-baiknya untuk memuliakan Allah. Aku akan menggunakannya sebaik mungkin supaya tidak sia-sia. Orang yang percaya adalah orang yang bekerja karena anugerah Allah untuk Allah. Ayat 22 dikatakan, orang sedemikian adalah orang yang dihidupkan di dalam Kristus. Perhatikan ayat 22. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam Kristus. Made alive in Christ. Menjadi hidup, tidak pasif. Bagaimana saudara membedakan bayi di dalam kandungan itu hidup atau sudah mati? Lewat gerakan. Ada aktivitas, jantungnya berdegup.
tangan dan kakinya mulai terbentuk. Mulai tendang-tendang. Demikian pula ketika lahir. Mulai mengangkat kepalanya. Mulai belajar merangkak. Mulai belajar untuk berdiri sendiri. Berjalan, melompat. Sampai akhirnya berkarya bagi sesama. Saudaraku, orang percaya bukan orang yang pasif. Tetapi dia adalah orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, orang-orang yang beriman, orang yang percaya dalam kebangkitan, 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Artinya teruslah giat. Giatlah selalu. Giatlah selalu apa? Hidup untuk dunia? Tidak. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Layanilah Tuhan, bukan layani dirimu. Senangkanlah Tuhan, bukan senangkan kemauan duniawimu. Terus bekerjalah bagi Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan bahkan dikatakan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau harus berjerih payah, jerih lelah. Baru saudara dan saya akan menjadikan apa yang tadinya baru janji menjadi bukti. Apa yang tadinya menjadi ide sekarang menjadi realitas. Saudara, hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah pasif. Tetapi juga tidak asal aktif. Tuhan tidak ingin manusia hidup sekadar aktif. Aktif ke gereja, aktif baca Alkitab. Tidak, saudara. Tetapi aktif sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 7, bukan? Tetapi hanya mereka yang apa? Aktif melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku, bagaimana saudara dan saya bisa berjalan bersama dengan Yesus? Ada 2 syarat. Yang pertama adalah pergeseran kekuasaan. Shift in power. Pergeseran kekuasaan. Yaitu orang baru bisa berjalan dengan Yesus ketika dia merajakan Yesus yang bangkit itu. Dia taat kepada dia sebagai kepala, taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Bukan taat karena bingkisan, taat karena anugerah, bukan taat untuk mendapatkan hidup yang mudah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tubuh dosa atau kematian itu sudah hilang kuasanya. Karena sebenarnya sudah digantikan oleh Kristus yang sudah menjadi penguasa baru kita. Dia adalah sang hidup yang maha kuasa. Sama seperti orang yang hidup itu tidak mungkin tidak mati, orang mati tidak hidup. Ketika saudara dan saya dipersatukan di dalam Kristus yang bangkit, kita tidak lagi mati. Tubuh dosa sudah hilang kuasanya. Kalau saudara sehat, saudara tidak sakit. Kalau saudara sakit, saudara tidak sehat. Ini adalah either or, tidak bisa both and. Paulus mengatakan dengan begitu jelas, tubuh dosa kita sudah hilang kuasanya. Tetapi sekarang siapa yang menjadi Tuhan kita? Paulus melanjutkan, kita tidak bisa menghamba kepada 2 Tuhan. Kau harus pilih satu dan meninggalkan yang lain. Waktu saudara datang mengambil keputusan, datang ke Christ Chapel hari ini, saudara memutuskan untuk tidak berada di tempat yang lain, bukan? Saudara studi di UPH, saudara memutuskan untuk menolak kemungkinan yang lain. Saudara menjadi suami atau menjadi istri bagi pasangan Anda sedang menolak yang lain untuk menjadi pasangan Anda. Demikian pula, shift in power ini harus semakin jelas di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, hampir semua kata, bahkan semua kata, boleh dikatakan demikian, semua kata Yunani yang dipakai itu bukan kata-kata temuan orang Kristen. Temuan murid-murid Kristus di gereja mula-mula.
Semua kata Yunani dipakai adalah kata-kata yang selama itu sudah ada dan dipakai dalam berkomunikasi, termasuk bahasa Aramik, bahasa Ibrani, dan yang lain. Sehingga kata Injil itu juga bukan kata Kristen. Kata Injil yang artinya adalah good news, euangelion. Itu adalah kata-kata yang biasa dipakai, tetapi di dalam konteks perjanjian baru, kata itu mempunyai muatan khusus. Kata itu sering dipakai ketika Kekaisaran Romawi menyampaikan berita ke seluruh daerah jajahannya akan terjadi perubahan kekuasaan. Kaisar yang lama sudah mati dan sekarang kabar baik, Injil itu ada, yaitu kita memiliki kaisar yang baru. Kaisar Tiberias misalnya. Jadi Injil itu dekat sekali dengan bahasa kekuasaan. Sehingga dikatakan ini adalah kabar baik, itu artinya kita mempunyai raja yang baru. Itu asal mula kata Injil itu di dalam konteks 2000 tahun yang lalu. Namun saudaraku, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menggunakan kata itu dan digunakan untuk merujuk Yesus sebagai raja yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah subversi, saudaraku. Saudara bayangkan Injil itu tersebar di dalam wilayah kekuasaan Romawi yang mempunyai kaisar tersendiri yang belum mati dan masih aktif memerintah. Itu sebabnya orang-orang Romawi ingin menekan kekristenan karena dianggap ini akan melakukan kudeta. Mereka mengakui ada raja yang lain hanya dengan menggunakan kata Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat tentang raja yang baru, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, guru di atas segala guru. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, bagaimana saudara bisa berjalan bersama dengan Kristus kalau tidak terjadi pergeseran siapa yang menjadi raja dalam hidupmu? Yang kedua, saudaraku, syarat untuk saudara dan saya bisa berjalan bersama dengan Kristus adalah ada shift in vision. Ada pergeseran visi, pergeseran pandangan, pergeseran cara melihat segala sesuatu di muka bumi ini. Saudaraku, perhatikan di ayat 19, Paulus berkata, jikalau kita hanya di dalam dunia ini saja menaruh pengharapan dalam Kristus, maka kita ini adalah orang yang paling malang, orang yang paling layak untuk dikasihani. Dikasih uang 1M, makannya masih dari sampah. Dikasih uang 1M, masih berpikir dengan pola hidup yang lama. Dikasih uang 1M, masih menyukai hal-hal yang kotor. Maka itu sebabnya Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang yang layak dikasihani. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita di dalam hidup yang terbatas, yang sementara, yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan ini. Yang hari ini ada, besok tidak ada lagi. Yang hari ini terlihat enak, besok ternyata meracuni. Kita adalah orang yang malang. Joseph Benson dalam salah satu komentarnya, dia berkata bahwa kita tidak sama dengan dunia yang tidak melihat segala sesuatu melampaui kuburan. Look beyond the grave. Tetapi kita adalah orang-orang yang baru, kata Benson ini. Kita adalah orang-orang baru yang kita melampaui apa yang terlihat di dunia ini. Kita melihat immortalitas, kita melihat kehidupan setelah kematian, kita melihat ada Allah sebagai hakim yang agung. Kita melihat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. These too shall pass. Penderitaan Anda seberat apapun sementara. Anda disakiti, Anda punya sakit penyakit, semuanya hanya sementara di muka bumi ini. Sepanjang-panjangnya penderitaan kita cuman sampai mati, tidak lewat dari itu.
Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mengikut Kristus, yang percaya kepada Yesus, yang menang atas kematian, yang bangkit, mereka mempunyai visi yang sudah naik level. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus akan melihat semuanya itu berbeda. Waktu Tuhan Yesus berkata misalnya, janganlah engkau kumpulkan harta di dunia ini di tempat di mana ngengat dan karat bisa merusaknya, tetapi kumpulkanlah hartamu itu di surga, di mana pencuri tidak bisa membobolnya, perampok tidak bisa mengambilnya. Dalam satu bagian yang lain Tuhan Yesus berkata, untuk apa? Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya. Saudaraku, ini bukan perbedaan derajat, tetapi ini perbedaan kelas. Bukan visi yang menjadi 1-2 kilometer lebih jauh, tetapi visi yang melampaui kuburan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terus menerus secara konsisten. Dalam Matius pasal 6 misalnya, dia juga berkata, janganlah kau khawatir dengan apa yang kau makan, kau minum, apa yang akan kau pakai. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berjalan bersama dengan Yesus, saudara akan mengalami pergeseran cara pandang terhadap segala sesuatu. Saudara akan tahu apa artinya dan bagaimana membedakan common grace dan special grace. Anugerah umum adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja, kepada seluruh ciptaannya. Tetapi special grace adalah anugerah khusus yang hanya Allah berikan kepada anak-anaknya. Apa yang saudara minta hari ini kepada Tuhan? Ketika Allah menyediakan special grace, apakah saudara dan saya masih preoccupied? Inginnya hanya yang common grace, yang sebenarnya saudara tidak perlu menjadi Kristen pun Tuhan kasih. Tuhan, hidupku kok menderita banget sih, aku ingin jadi kaya dong. Tuhan, kok sulit ya cari pasangan hidup yang baik. Tanya pendetaku cuman tanya begini, apa kriteriamu? Saya berikan kriterianya 1, 2, 3, 4. Lalu pendeta memberikan kepada saya jawaban singkat, padat, dan menyakitkan. Hanya ada 2 orang yang bisa masuk dalam kriteriamu. Yang pertama, sudah mati, 2, belum lahir katanya. Lalu akhirnya kita berdoa, Tuhan berikan aku siapapun yang mau dengan aku. Saudara minta common grace. Tuhan, aku sakit, aku mau sembuh. Tuhan, besok aku ujian, tolong aku bisa menjawab dengan baik. Saudara cuma minta common grace. Padahal Allah menyediakan kepada kita itu special grace. Sesuatu yang bernilai kekal. Saudara, saya sudah quit. Saya sudah tidak lagi berdoa untuk orang sakit, memohonkan common grace. Saya kalau mengunjungi orang yang sakit, saya tidak lagi berdoa, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya, besok di dalam nama Tuhan Yesus dia bisa berdiri. Enggak. Karena itu common grace. Doa yang juga dinaikkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang tidak mengerti makna hidup kekal dan kebangkitan Yesus Kristus. Kepada orang-orang yang sakit, saya akan berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi. Ya kan? Kalau Tuhan menginginkan dia sembuh, atau dia menginginkan dia untuk sedikit waktu lebih lama berada dalam kondisinya, Tuhan, aku berdoa, kami berdoa, supaya melalui apa yang dialami, dia boleh semakin mengenal Tuhan. Semakin mengalami kasih dan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kondisi yang gelap sekalipun. Satu kali saya berjumpa dengan seorang yang sakit, cukup dekat dengan kami.
Kemudian karena dekatnya, maka saya tanya kepada dia, apa yang kamu mau saya doakan? Saya ingin secara spesial berdoa buat kamu. Lalu aneh sekali, dia menjawabnya seperti ini. Supaya di dalam kondisi sakit ini pun, aku bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang mengunjungi aku. Wah, ini namanya orang yang berjalan dengan Yesus. Dia tidak minta common grace, dia minta special grace. Boleh nggak minta common grace? Boleh. Tapi ingat, Tuhan itu menyediakan kepada Anda yang berlipat-lipat lebih daripada common grace. Tuhan memberikan Anda special grace. Kapan Anda berdoa, minta kepada Tuhan untuk diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Kapan Anda minta kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan hati yang hancur, Tuhan, aku ingin mengalami kemenangan demi kemenangan rohani. Sungguh-sungguh minta. Karena itu adalah special grace yang hanya Tuhan berikan kepada anak-anak yang sungguh-sungguh memintanya. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, engkau akan diberikan. Carilah, engkau akan menemukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa hambatan yang kita jumpai ketika kita ingin berjalan bersama dengan Yesus? Berkaitan dengan tadi 2 syarat itu, hambatannya itu adalah yang pertama, kita takut kehilangan kontrol atas hidup kita. Kita nggak kepingin kuasa itu kita berikan kepada yang lain. Selama ini aku sudah nyaman dengan hidupku. Aku sudah terbiasa hidup seperti ini. Kita takut kehilangan kontrol atas hidup kita. Karena ketika Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara berkata, Tuhan Yesus yang pimpin, saya yang ngikut. Saudara harus menjadi follower of Jesus Christ, dan itu nggak enak. Karena apa? Waktu saudara menjadi follower of Christ, saudara tidak tahu Tuhan akan bawa Anda kemana. Saudara akan masuk di dalam journey to the unknown. Perjalanan yang saudara tidak tahu ujungnya. Dan itulah undangan Tuhan bagi saudara dan saya. Kamu percaya aku enggak? J. John dalam salah satu khotbahnya dia memberikan ilustrasi. Kalau ada 2 orang, 2 jalan, saudara, 2 jalan. Saudara itu sedang dalam pertigaan. Saudara di hadapan Anda ada 2 jalan. Dan di jalan yang pertama itu ada orang tergeletak mati di sana. Di jalan yang kedua ada orang yang hidup berdiri di sana menanti. Maka pertanyaannya adalah, saudara pilih jalan yang mana? Saudara harus bertanya, bukan? Kalau saudara bertanya kepada yang siapa? Kepada yang mati? Atau bertanya kepada yang mati dan bangkit? Saya akan bertanya kepada yang mati dan bangkit, yaitu Yesus Kristus. Karena dia hidup, maka dia akan menunjukkan jalan yang benar. Dan saya akan mengikut dia karena dia tahu apa yang dia katakan. Dia sudah melewati segala macam kesulitan, dia sudah menang atas segala macam pencobaan. Itu sebabnya ketika saya merajakan Yesus, saya menyerahkan kuasa, sok tahu saya kepada dia. Dia lebih tahu, saya nggak tahu apa-apa. Dia punya kuasa. Aku tidak mampu apa-apa. Oleh anugerah yang menyertai, aku mau berjalan. Tapi perjalanan ini adalah the road less traveled. Perjalanan atau jalur yang tidak banyak orang suka. Karena orang lebih suka mengontrol hidupnya sendiri. Atau sudah terbiasa dengan ilah-ilah dirinya selama ini. Kesulitan yang kedua adalah, saudaraku, berkaitan dengan shift in vision. Kita ini memiliki rabun jauh rohani, saudara. Miopi rohani. Kita tidak bisa lihat yang jauh, kita sukanya lihat yang dekat-dekat. Itulah sebabnya kita lebih senang dengan kenikmatan sementara ketimbang kenikmatan kekal yang jauh lebih besar. Kita lebih suka, hati kita suka cita untuk hal-hal yang ada di dekat kita, langsung bisa dirasakan sekalipun. Hal-hal yang hari ini manis itu bisa menjadi racun di kemudian hari. Kita tidak peduli, karena kita rabun jauh secara rohani. Hambatan yang ketiga adalah bahwa old habits die hard.
Kebiasaan lama itu sulit sekali untuk kita ubah, karena kita tidak menyukai, kita lebih suka yang lama ketimbang yang baru. Willy Sealy itu menang lotre di tahun 2015 atau 2013 saya lupa. Menang lotre di Amerika itu seharga 450 juta US dollar. Itu triliunan. Hampir 5 atau 6 triliun. 450 juta US dollar. Hari pertama diwawancara, I'm happy. Hari kedua happy, hari ketiga happy. Sampai sekian lama, saudaraku, baru ditanya, lalu bagaimana dan sekarang? Apakah kamu masih suka? Dia berikan, enggak. Kami tidak suka dengan uang yang banyak itu. You have to change your whole way of life, dia bilang. Kenapa nggak suka? Karena kamu harus mengubah seluruh cara hidupmu. Dan kami tidak mau mengubah gaya hidup lama kami. Kami suka hidup seperti dulu kami hidup. Nah, ini penghambat. Itulah sebabnya kita jarang sekali mau melangkah. Tetapi problemnya adalah, jikalau saudara tidak mulai melangkah, tidak mulai mengambil baby steps, saudara tidak akan kemana-mana dalam perjalanan iman kita. Kalau kita tidak bisa lari, at least berusahalah untuk jalan. Kalau saudara tidak bisa jalan, berusahalah untuk merangkak. Kalau saudara tidak bisa merangkak, berjuanglah untuk ngesot. Ngesot pun tidak bisa, at least buka suara, tolong Tuhan, tolong. Minta bantuan orang lain. Allah memanggil saudara dan saya untuk berjalan, bukan untuk duduk di dalam perkumpulan orang fasik. Ketika kita berjalan, kemenangan sudah dijanjikan, anugerah Allah akan menyertai. Saudaraku, seorang bernama Benji Wong yang tahun ini berusia 57 tahun. Dia adalah seorang Singapura, dibesarkan dalam lingkungan gangster, para pecandu dan para penjudi di Singapura. Kehidupan Benji sejak kecil ini dipenuhi dengan penjara yang berulang, saudaraku. Dia masuk penjara pertama umur 13 tahun, penjara khusus untuk anak-anak. Pertama kali dia masuk dalam penjara dewasa itu umur 21 tahun. Dia keluar masuk. Tetapi waktu dia masuk penjara untuk yang ke-9 kalinya, dia mendengar Injil, dia bertobat. Dan waktu itu dia sudah berusia 38 tahun. Hampir sebagian besar hidupnya itu dia hidupi di penjara. Namun sekalipun dia sudah bertobat, dia keluar, dia masih menghadapi pergumulan dengan hidup lamanya. Termasuk jatuh kembali ke dalam dosa. Dia keluar dari penjara, mau kerja apa, sulit sekali. Dia nggak mau masuk dalam rumah rehabilitasi karena dia berkata dalam hatinya dan berkata kepada orang lain, ini adalah sarang para penjahat, aku tidak mau kumpul sama mereka. Padahal itu rumah rehabilitasi. Sehingga akhirnya dia terus menerus cari duit susah banget. Akhirnya balik lagi ngedrugs, gangster, judi. Akhirnya dia masuk lagi ke penjara untuk kali yang ke-10. Dan di kali yang ke-10 ini, saudaraku, dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan setelah ditolong oleh banyak orang di penjara itu. Ada orang-orang Kristen yang baik hati, yang terus mengunjungi penjara, berusaha mengenal para narapidana, memberitakan Injil kepada mereka, mendoakan, memberi mereka semangat untuk hidup baru. Akhirnya Benji ini menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu dia akan diadili, saudaraku, dia berdoa, Tuhan, kalau bisa hukumannya itu tidak lebih dari 10 tahun. Pengacaranya berkata, mana mungkin, untuk kamu yang sudah langganan keluar masuk penjara minimal tuh 15 tahun. Tetapi waktu Benji berkata kepada teman-teman Kristennya, mereka mendukung dia dan berkata, ayo kita berdoa, biarkan tidak Tuhan yang jadi. Dia bersemangat, saudaraku. Dan akhirnya saudara tahu, keputusan hakim adalah 9,5 tahun penjara. Oh, dia berkata, ini adalah dari Tuhan, aku tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu. Setelah dia melewati 9,5 tahun, dia keluar dari sana, dia mengunjungi keluarganya, hidup di rumah rehab, tidak seperti yang dulu.
Dia mau berkooperasi, saudaraku, bekerja sama dalam proses pemulihan itu. Satu kali dia mampir ke rumahnya. Dia bercengkrama dengan orang tuanya, papa mamanya yang sudah semakin lanjut usia. Dan kemudian ada masanya dia itu perlu pergi ke toilet. Dia pergi ke toilet. Di toilet dia mendengar papa mamanya itu berceloteh, saudaraku. Dan berkata, paling di toilet ini dia ngobat lagi. Seperti yang dulu-dulu. Benji mendengar itu di balik pintu toilet itu, hatinya hancur. Dia tahu bahwa selama ini dia sudah menyia-nyiakan kepercayaan orang tuanya. Sebelum keluar toilet dia cuci mukanya, saudaraku. Dan dia keluar dan berkata kepada papanya, maafkan aku. 20 tahun lebih aku sudah menyia-nyiakan kepercayaan kalian. Aku tidak bisa dipercaya. Tetapi kali ini aku sungguh-sungguh bertobat. Aku minta maaf papa, kalau dulu aku pernah melakukan hal-hal yang buruk terhadap kamu. Dia ingat, dia pernah mengacungkan pistol ke papanya. Dan waktu papanya melihat Benji itu minta maaf dengan sungguh-sungguh, mata papanya itu memerah dan berkaca-kaca. Dia melihat ada kesungguhan dalam hati Benji. Benji cuma berkata, aku tidak bisa memberikan bukti perubahanku, tetapi Tuhan bisa. Dan akhirnya saudaraku melalui kesaksian kehidupan Benji yang diubahkan karena dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ini, papanya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Papanya melihat hidup Benji berubah dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Mamanya nggak kepengen bertobat waktu papanya bertobat. Mamanya bilang begini, bertobat udah enak. Aku udah bisa judi, aku udah bisa minum minuman keras, aku udah bisa ngerokok katanya. Mamanya lebih bandel dari papanya. Tapi satu kali mamanya sakit. Benji datang mengajak teman-teman gerejanya untuk berdoa bagi dia. Dan akhirnya di tengah-tengah perbincangan dengan tim besuk itu, mamanya berkata, aku mau ikut Yesus, aku mau percaya kepada Yesus. Benji malah tidak percaya sama mamanya. Benji bilang, "Mah, jangan main-main loh. Ini bukan guyonan. Ini bukan main-main. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh. Kamu jangan cuma mau supaya orang lain merasa senang. Kamu berkata, kamu terima Yesus. Ini bukan sesuatu untuk dipermainkan." Lalu mamanya bilang, "Aku sungguh-sungguh mau percaya Yesus." "Kenapa kau mau percaya Yesus sekarang?" kata Benji. Mamanya berkata, "Karena aku melihat Dia sanggup mengubah hidupmu." Hati Benji begitu tersentuh. Dan akhirnya saudaraku, Benji yang tadinya mengajak narapidana lain itu menolak Yesus Kristus, kini dia melakukan pelayanan ke penjara. 1 bulan sekali, setiap bulan dia datang saudaraku ke penjara, membagikan kasih dan Injil Allah kepada para nabi itu. Benji berkata, I am different from the past. Ada pergeseran terjadi karena dia berjalan bersama dengan Yesus. Benji mengalami kemenangan rohani yang kebangkitan Kristus sudah jamin dan sekarang menjadi realitas di dalam kehidupan rohaninya. Saudara, sekarang di hadapan kita ada 2 pilihan. Saudara boleh memilih dan berkata terhadap panggilan Tuhan ini, aku mau tetap kalah aja. Hidup lamaku masih enak. Aku tidak mau melakukan apa-apa, ngesot pun tidak mau, minta tolong pun juga tidak mau. Biar aku mau menjadi Tuhan atas hidupku. Atau pilihan kedua, saudara berkata, aku mau menang. Aku mau berjalan bersamamu, Tuhan Yesus yang bangkit. Aku mau merajakan Engkau. Tolong aku, bangkitkan aku mulai hari ini. Manakah yang akan Anda pilih? Apa respons Anda? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, kebenaran-Mu yang gamblang itu sudah lugas diberitakan. Sudah tuntas saat ini untuk kami dengar.
Tolong kami yang lemah untuk mengambil respons yang terbaik untuk hidup kami. Tolong kami untuk memilih hidup dan tidak memilih mati. Tolong kami untuk memilih berjalan bersama denganmu dan bukan berjalan tanpamu. Kuatkan kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.